Terletak di RT 6 dan RW 7 Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur, kampung ini seolah benar-benar dilupakan. Suasana sunyi dan sepi serta hawa dingin dan tenang begitu terasa ketika memasuki kawasan ini. Sepanjang menyusuri jalan setapak melewati gang Ali Hikmah yang curam, berjejer deretan rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya. Inilah yang membawa tim Insert Investigasi menyisir setiap jalanan setapak demi melihat langsung kondisi kampung zombie yang sampai saat ini masih digenangi banjir dan lumpur tebal. Ya, pemirsa Insert Investigasi, sekarang aku berada di kawasan Jakarta Timur yang disebut-sebut sebagai kampung zombie. Nah, sekarang aku mau langsung tanya-tanya aja nih ke Pak RT-nya terkait kampung zombie ini. Bapak, permisi, aku Jiva Pak dari Trans TV. Bapak betul ya Pak RT di sini ya Pak? Iya betul, saya dari sini. Boleh diperkenalkan Pak, namanya siapa? Iya, nama saya Nur Hidayat, Ketua RT 06 RW 07, Kelurahan Cililitan. Bapak udah berapa lama sih Pak menjadi RT di sini atau tinggal di sini gitu? Oh, kalau tinggal di sini saya baru pindah dari tempat nenek itu 2007. Nah itu udah banjir tuh, sampai kecil kayak banjir kecil. Mungkin kita bisa lihat Pak ke atas nih. Licin tapi. Wow, licin banget ya Pak sebenarnya Pak. Iya, licin. Aduh, Pak maaf. Wow, ini licin banget ya Pak. Oh ini dalam banget ya Pak ya. Iya segini. Tuh. Ini setiap hari banjir atau gimana Pak? Kalau sekarang tiap hari, ini udah seminggu lebih nih. Nah, semakin nambah curah hujan 5 tahunan itu yang hancur tuh. Lokasi semua. Hampir satu RT itu warga saya. Termasuk saya. Ada yang ngungsi. 2014 ngungsi itu hampir 3 bulan, 6 bulan lah. Oh jadi 6 bulan Bapak ngungsi di satu tempat yang sama gitu karena banjirnya juga nggak turun-turun atau gimana tuh Pak? Karena banjir nggak turun-turun. Nah, sampai lumpurnya gitu. Nah, sekarang ya dikondisikan gini, hari tiap banjir udah lumpur didiemin aja biar nambah tinggi gitu. Menurut pengakuan Nur Hidayat, Ketua RT setempat, kampung ini memang menjadi langganan banjir setiap tahun. Bahkan kondisi ini telah terjadi sejak tahun 2007. Namun banjir lebih parah justru terjadi pada tahun 2014. Sehingga memaksa warga harus menetap di tenda pengungsian selama berbulan-bulan. Hal inilah yang membuat eksodus besar-besaran terjadi. Dari puluhan kepala keluarga yang tinggal, kini tersisa 13 kakak yang memilih bertahan. Warga yang memilih kembali ke rumahnya karena tidak punya tempat tinggal lain. Kalau warga di sini Pak, tinggal berapa kakak sih Pak yang netep di sini Pak? Kurang lebih 13 kakak. Karena dari total 23-an tuh. Ya 13 kakak yang masih bertahan. Jadi mereka kepinginnya ini rumah dibeli. Tanah ini dibeli. Nah, kita pindah deh ke lokasi masing-masing di mana terserah kita mau nempatin. Itu aja sih pindahnya. Tapi emang belum ada omongan sama sekali ya Pak dari pemerintah ya? Jadi kalau pemerintah maunya ganti rugi. Jadi tinggalkan tempat ini, sewa rusun. Ira, salah satu warga yang memilih kembali ke rumahnya setelah diterjang banjir bulan Maret lalu. Ira terpaksa bertahan di rumah warisan orang tuanya lantaran tak bisa mencari kontrakan atau menetap di rumah susun. Lihatlah rumah berukuran besar itu tampak lapang lantaran sebagian besar barang di rumah Ira telah hanyut dan sebagiannya lagi telah dipindahkan ke lantai atas. Sayangnya, plafon rumah dan area dinding masih tampak rusak akibat banjir. Plafon pada hilang itu karena akibat dari akibat dari banjir itu sendiri? Iya betul, itu dari air kali itu kan ini melebihin plafon kalau udah ini. Ini aku ngelihat udah bolong-bolong plafonnya. Betul. Kayu-kayunya juga udah pada hilang. Iya Bu, betul, karena dari ya itu banjir. Juga sama plafonnya ya Bu ya. Ini juga banjir juga ya Bu ya. Iya betul, itu semua kan tiap tahun itu banjir pasti jadi sampai setinggi plafon ini. Kalau di sini biasanya jadi tempat apa nih Bu? Ini kan karena udah nggak di itu ya buat barang-barang aja, barang-barang nggak dipakai tuh bapaknya naruhnya di sini gitu. Cuma ya kena air banjir ya udahlah didiemin aja. Di sini juga tembok-temboknya juga udah kusam banget ya Bu ya. Banget iya. Iya. Udah pada rusak. Iya Tapi banget. Ibu takut gak sih Bu kalau misalnya amit-amit nih Bu
tiba-tiba rumahnya roboh gitu? Itu takut banget. Ya karena Takut yang aku lihat banget. juga ini udah parah ya Bu ya maksudnya. Ya sebenarnya kalau emang dibilang rumah nggak layak itu pantas lah gitu. Cuman ya karena saya tuh dengan keadaan juga ya terpaksa lah saya gitu di sini. Bisa dibilang, banjir bandang masih menjadi momok menakutkan bagi warga di pinggiran Jakarta. Gara-gara banjir, warga kehilangan rumah. Inilah juga yang terjadi di Kampung Bulak Barat dan Pasir Putih Sawangan, Depok. Sudah 7 tahun, warga dihantui teror banjir bandang. Setiap cuaca tak menentu, mereka gelisah khawatirkan rumah mereka direndam banjir. Dan beberapa bulan lalu, banjir bandang datang menerjang, membuat aktivitas warga lumpuh. Dalam hitungan beberapa waktu saja, kampung ini menjelma bak kampung mati. Dan inilah yang membuat tim Insert mendatangi lokasi banjir di Kampung Bulak, Depok. Permisi Bapak, boleh izin wawancara sebentar? Boleh. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Nasri. Oke. Pak Nasri, kurang lebih banjir di sini itu sudah sekitar 6 bulan ya Pak ya? Ya. Penyebabnya itu karena apa tuh Pak? Karena penyempitan saluran air di ujung yang di atasnya itu ada TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu. Sudah beragam upaya dilakukan pemerintah untuk bisa menanggulangi banjir. Namun tak banyak perubahan berarti justru dirasakan oleh masyarakat. Penyempitan jalur sungai, juga longsoran sampah dari tempat pembuangan terdekat membuat jalur sungai tersumbat. Dan inilah kondisi sampah yang menggunung di TPA Cipayung yang sampai sekarang terus dikeruk dengan alat besar demi mencegah banjir terjadi. Baik pemirsa Insert, di belakang saya atau tepatnya di sebelah kanan saya merupakan TPA Cipayung di Kota Depok. TPA ini merupakan tempat pembuangan sampah dari keseluruhan Kota Depok. Dan ini juga merupakan penyebab utama terjadinya banjir di Kampung Bulak Barat. Seperti yang bisa dilihat, kali di bawah ini adalah kali Pesanggerahan yang banyak tertimbun sampah-sampah dari TPA di bagian kanan dan kiri kali yang menyebabkan penyempitan saluran dari aliran air kali tersebut. Dan seperti yang dilihat juga di belakang sana sudah terdapat alat berat yang sudah mengkeruk beberapa sampah dari bantaran-bantaran kali supaya melebarkan aliran air kali tersebut. Betul gak sih Pak, tinggi banjir itu paling tinggi sampai mengenai dada orang dewasa atau lebih? Banjir airnya, debit airnya. Saya rasa bukan sampai dada lagi kali ya, 2 orang lagi diri juga sama. Berarti sekitar 3-4 meter ada Pak? 5 meter. 5 meter Iya. kedalamannya. Iya. Nah terus bagaimana nih Pak kondisi rumah-rumah masyarakat yang banyak nih kan ya Pak ada di bawah ini nih sekarang? Apakah ditinggalkan atau masih ditempatin nih Pak? Banyak warga yang rumah tinggal atau penghuni sini yang ada rumahnya, semua ngontrak sekarang tinggalin. Karena mereka antisipasi jangan sampai banjir yang gede terulang lagi. Artinya memang udah gak nyaman lah ditinggalin. Jadi daripada nanti merasa lebih berbahaya, lebih baik ditinggalin. Disebut juga sebagai banjir abadi lantaran tak kunjung kering, air luapan Pesanggerahan ini ternyata cukup kompleks untuk diusut. Jembatan yang sudah 2 kali diperbaiki saja belum bisa maksimal menyatukan kembali 2 kelurahan di Depok ini. Lantas, seperti apa sikap pemerintah menghadapi momok nyata dampak banjir yang merugikan belasan keluarga di sana? Itu akibat penyempitannya kali Pesanggerahan. Jadi saluran air yang tadinya lancar banyak tersumbat. Ya, yang mengecil. Karena apa sih Pak? Karena itu dari pihak tempat pembuangan akhir sampah agak menggeser, jadi mau menyempit perjalanan air. Tapi untuk komunikasi ke TPA-nya sendiri itu udah seperti apa sih Pak? Kelurahan Pasir Putih? Udah semaksimal mungkin berjalan lancar sampai ke Pemda serta ke dinas-dinas terkait tetap menanganinya. Tapi saat ini memang belum tertangani. Sedang tertangani, ya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa selesai. Kontras dengan kesunyian kampung zombie, suasana memanas justru terus terjadi dalam perselisihan Agus Salim dan Novianti. Dan benarkah persoalan mengenai uang donasi ini pun kian merembet menjadi kisruh pribadi antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo? Dan seperti apa babak panas lain yang membuat konflik ini sampai ke hadapan Menteri Sosial? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.